Dan Iwan Ahwat, di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin ditemani oleh Atep Setiabudi dan Agus Susilo hadir dalam acara Sejarah Islam di Nusantara bersama narasumber kita, guru kita, Bapak Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat dari corona. Selamat dari corona. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Sudah hilang keluar. Iya. Dan kita akan mengangkat sesuatu yang selain isu tentang corona dan pandemi yang cukup hangat di negeri ini, bahkan dunia, juga isu mengenai Pancasila yang memang selalu hangat gitu ya. Sekarang pun masih hangat-hangat, dan kita pun tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan kepada Anda yang Pak. Begitu ya Pak Mansur? Iya. Jadi kalau kita ingin mengangkat awal mula Pancasila dilihat dari sisi sejarah, itu kita berawalnya dari mana sebenarnya Pak Mansur? Ya, sebenarnya kita pada waktu ada pembicaraan tentang Pancasila itu dunia sedang dihadapkan perang dunia. Itu istilah mereka. Jadi sebenarnya itu perang antar negara imperialis. Tapi kalau disebut begitu tidak mau. Mereka membuat satu bahasa istilah tentang perang itu dinamakan dunia. Nah, pada waktu itu ada dua kelompok yang dinamakan sekutu. Itu Allied Forces, itu negara yang dipimpin oleh Amerika, lalu Inggris, lalu Rusia, Prancis. Nah, kemudian juga Jepang ikut. Jepang sebagai negara yang sudah kuat karena militernya ingin menguasai Asia, maka dia membuat satu nama Perang Asia Timur Raya. Itu tidak mau orang baru menyebutnya begitu, disebutnya Perang Pasifik. Nah, itu kita harus tahu, Perang Dunia Kedua itu komunis di Rusia itu tidak mungkin sebenarnya kerjasama dengan kapitalis. Ini di era sebelum kemerdekaan ya Pak Mansur ya? Iya. Nah, harus diingat bahwa PKI itu adalah menginduk kepada Rusia. Jadi karena Belanda itu termasuk sekutu, maka PKI karena Rusia menginduk kepada sekutu, lalu PKI juga ikut dengan sekutu. Maka pada Perang Dunia Kedua harus diingat itu PKI tidak bersama-sama bangsa Indonesia ini. PKI itu sebenarnya pro Belanda. Ya, pro Belanda. Jepang yang tadinya berpihak kepada sekutu pada waktu Perang Dunia Pertama, tapi pada waktu Perang Dunia Kedua lalu menentang sekutu karena dia kepingin menguasai seluruh Pasifik dan termasuk Indonesia. Nah, itulah Jepang itu menghadapi keyakinan yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia, para ulama terutama, itu tidak mau. Sedangkan Jepang itu mempunyai teori yang dinamakan Jepang akan menjadikan ulama-ulama ini yang Diponegoro segala macam yang dulunya perang dengan Arab dirangkul untuk menjadikan satu kekuatan menghadapi sekutu. Jepang punya rencana itu? Iya. Jadi Islamic grassroots. Jadi kalangan bawah itu akan dirangkul Jepang, partainya dibubarkan. Jadi pada waktu Jepang datang itu partai sudah ada. Yang pertama itu adalah Partai Sarekat Islam Indonesia. Yang menggunakan bahasa dengan istilah Indonesia pun adalah Islam. Beberapa kali yang membawa dari Eropa itu adalah Sukiman Wirjosanjoyo Dokter. Nah, yang bergabung dengan SI jadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Nanti beliau sendiri juga mendirikan partai sendiri, Partai Islam Indonesia (PII) atau PARI. Nah, keadaan yang demikian ini Jepang tidak mau untuk berbicara dengan orang-orang politik karena dia ingin menguasai Indonesia.
partai semuanya dibubarkan. Kalau bicara sama, sama orang politik beda nanti. Iya. Lalu dengan PNI juga nggak mau. Lalu semua partai-partai yang ada, Partindo segala macam itu harus membubarkan diri. NU, Muhammadiyah, Persis, semuanya membubarkan diri. Termasuk ormas ya? Iya, ormas nggak boleh. Jadi deorganisasi. D itu artinya dilarang mengadakan ormas itu pada waktu itu. Nah, dengan deorganisasi dan depolitisasi, maka Jepang mencoba membuat lembaga baru, orang baru. Nah, untuk Islam itu namanya Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Itu inisiasi Jepang? Iya, Jepang. Dan sebelum menjadi parpol, maka nama Masumi itu Jepang yang membuatkan. Lalu itu kelompok yang NU, Muhammadiyah, Persis disatukan di situ. Lalu yang PNI, yang macam-macam yang sosialis kan, sebenarnya dikelompokkan dengan PUTRA, Pusat Tenaga Rakyat. Nah, itu. Nah, pimpinannya Bung Karno, kemudian Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Ki Haji Mas Mansur. Yang Imam Mansur itu orang Muhammadiyah yang ditarik ke situ. Nah, bukan ditarik ke Masumi ya? Enggak, dulu sakit. Jadi selama ada putra itu, beliau absen terus, nggak mau. Dalam berita itu selalu sakit. Karena beliau nggak mau masuk itu. Nah, untuk Masumi itu dipimpin oleh Wahid Hasyim. Nah, Wahid Hasyim itu masih muda waktu itu. Karena Kiai Hasyim Asy'ari, beliau itu tidak mau dengan Jepang. Karena dia disiksa oleh Jepang, karena tidak mau tunduk kepada Timur Haika. Jadi untuk nah itulah keadaan Indonesia pada waktu Jepang mendarat. Lalu kelompok-kelompok itu, pimpinan-pimpinan itu diganti bukan wakil dari partai. Itu Wahid Hasyim itu dari Jombang. Jadi kotanya. Jadi diambil dari nama daerahnya lah. Iya. Kotanya. Kalau Ki Bagus Hadikusumo itu dari Jogja. Kan. Jadi semuanya begitu. Nah, Bung Karno itu dari Bandung gitu. Bung Hatta dari Jakarta gitu. Jadi di semua itu dikotakan. Dijadikan wakil-wakil kota. Jepang begitu. Nah, ketika Jepang datang, itu ada yang pro kepada Jepang, ada yang tetap mereka sekutu. Nah, kelompok-kelompok sosialis, PKI, dan semuanya itu ngeblok pada sekutu. Sedangkan kiai-kiai itu yang dibina oleh Jepang, maka ikut Jepang. Nah, maka dibentuklah nanti karena perang, maka lalu diadakan tentara. Dan yang usul itu para kiai, gitu, untuk supaya dilatih militer. Karena pemuda-pemuda itu pada zaman Belanda itu sudah kehilangan jiwa keprajuritan. Nah, Cokroaminoto mengusulkan supaya diadakan organisasi militer yang dari pemuda-pemuda Indonesia. Tapi kan nggak boleh. Penggemblengan lah nih. Secara militer. Jadi nggak boleh. Lalu Jepang karena perang menghadapi sekutu harus orang Islam lah yang, karena dalam sejarahnya itu yang nama Imam Bonjol itu Islam, yang Diponegoro Islam, itu Hasanuddin Islam, yang anti pada penjajah Belanda itu adalah Islam semua. Maka dibentuklah tentara yang semuanya itu komandan batalionnya itu kiai-kiai, itu ulama-ulama. Nah, komandan batalion itu namanya Daidanchu, itu adalah komandan batalion. Kalau Daidan batalionnya, itu semuanya kiai-kiai. Itu terbentuklah peta. Apa? Itu peta pembela tanah air. Nah, saat itu memang disambut dan bersedia, karena kata para pemimpin-pemimpin kita itu, ya Kahar
Muzakir, orang dari Muhammadiyah segala macam itu, dan Kiai Mas Mansur segala macam itu, kalau itu harus disambut dan diterima untuk latihan militer. Organisasi modern militer itu dimiliki oleh orang Islam, dipimpin oleh ulama-ulama, gitu, yang pertama kalinya. Iya. Tetapi Jepang juga mengadakan yang dinamakan pungutan. Kalau padi-padi itu sudah dipetik atau sudah panen, maka itu serahkan ke Jepang. Nah, gerakan itu bagi petani itu kan untuk kehidupannya, tetapi disita habis oleh Jepang, diambil ya. Iya. Nah, keadaan itulah nanti di antara banyak kiai itu ada kiai yang dari Sukamana. Sukamana itu Cimerah desanya. Itulah yang memimpin pemberontakan pertama. Cimerah. Iya, Cimerah itu. Singaparna. Ya, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, itu yang pemberontakan apa? Kiai itu juga tadinya baru keluar dari penjara, dibendara oleh Belanda. Gitu. Maka dia mempunyai jiwa kepolitikan gitu, yang lebih tinggi daripada itu. Nah, itu Kiai NU. Gitu. Maaf, nanti jangan apa itu kita keliru pengertiannya. Jadi Nahdlatul Ulama, nah, dia membuat satu gerakan di pesantrennya untuk melawan Jepang. Gitu. Bayangkan itu, satu pesantren kecil tapi mempunyai semangat akbar untuk mengusir Jepang. Iya. Nah, itu kan satu hal yang aneh. Nah, maka di situ diadakan satu gerakan mula-mula menemui orang ibu-ibu yang punya putra-putra santri itu. Disadarkan bahwa perjuangan ini untuk mengantar ibu dan anaknya menjadi nanti ahli surga. Diterangkan begitu. Jadi kalau mau perang melawan ini, jihad fisabilillah, itu akan menjadi itu. Ini nggak ada cerita yang begitu tuh. Tetapi itu kenyataan sejarah. Lalu mereka itu melakukan pemberontakan pada tanggal 18 Februari tahun 1944. Tapi kita menjadi bingung tanggalnya itu. Karena di Makom sendiri itu 25. Iya. Tapi di dalam berita di koran-koran itu tanggal 18 itu revolusi hari Jumat. Nah, terjadi perangan yang demikian gitu. Maka lalu diserbulah oleh Jepang. Diharapkannya begitu. Kiai itu akan berhadapan orang Jepang. Tetapi ternyata Kiai itu menghadapi polisi-polisi yang dari bangsa Indonesia, dari pribumi. Saya nggak sebut nama. Beliau itu bicara dengan saya, Pak Mansur, saya yang kenalian Kiai itu. Ini polisi-polisi yang digunakan oleh Jepang itu ya? Apa? Iya. Jadi yang Pak Mansur ketemu sama orang? Ketemu. Ya, karena saya tanya. Iya. Lalu bagaimana perasaan Bapak? Dia nangis di depan saya. Karena apa? Dia tuh ngaji belum puguh, sholat juga nggak puguh, tapi nalian Kiai nyeret sampai mati. Nah, Kiai itu pada waktu diserbu oleh polisi-polisi itu tidak bergerak. Kenapa? Dia tunggu Jepang yang datang pribumi. Gitu. Jadi nggak dilawan ya? Iya. Lalu santri-santrinya yang melawan. Nah, waktu gugur 80 orang dari daerah yang namanya Tasikmalaya. Tasikmalaya itu masih lagi di Singaparna, Singaparna itu di Cimerah. Itu pemberontakan. Ditangkap semuanya. Dan kemudian diinterogasi. Nah, disimpan di masjid Tasikmalaya. Nah, saya ketemu dengan pimpinan masjid itu, dan kemudian apa yang ditanya oleh Jepang? Jawabnya, kenapa kamu itu berontak? Gitu. Jawabnya, hoyong merdeka. Itu bahasa Indonesia, bahasa Sundanya begitu. Hoyong merdeka, hoyong merdeka. Tapi ditipu ku Kiai, geningan eleh. Dia ngomongnya begitu. Supaya Kiai itu sudah menyiapkan
kalau kamu ditangkap harus ngomong seperti itu, Oh. ditipu, Oh. dan supaya kamu dibebaskan lagi. Oh gitu. Itu oleh Jepang. Nah, kiai itu ditangkap dan kemudian dibawa ke Jakarta. Di sanalah diakhiri itu hidupnya. Iya. Nah, bagaimana kiai itu sakti. Jadi kata polisi yang nangkap pada itu, dia mengatakan ditembak itu hanya hanya ketawa aja kan. Ditembak tuh. Iya, padahal diberondongkan langsung ke badannya, ke matanya. Iya. Tapi gimana? Nggak ada yang peluru tuh pada jatuh pada tidak nyenggol badannya tuh, jatuh aja. Lalu ditalian, diseret gitu. Dari pesantren sampai ke pinggir jalan. Itu kira-kira ada ya 200, lebih dari 200. Diseret terus, lalu dialungkan. Itu dia merasa saya dosa besar. Karena kiai itu jadi pahlawan, saya apa? Dia katakan begitu. Dan kiai itu masuk surga, saya bagaimana? Kiai Haji Zainal Mustafa ya? Iya, itu yang Zainal Mustafa yang disiksa. Nah, di sinilah pemberontakan tidak hanya berhenti di Singaparna, tetapi juga di Indramayu. Merembet. Indramayu juga kiai-kiai berontak. Lalu di Sukabumi juga berontak. Jepang berpikir ini kalau semua seluruh Jawa Barat berontak, sedangkan Jepang menghadapi sekutu sudah mulai lepas semua pulau-pulau yang dikuasainya itu. Ya. Dan sudah jatuh kepada sekutu. Nah, dalam keadaan seperti itu, serangan balik Jepang, sekutu menjatuhkan Jepang. Kalau Indonesia sudah akan ikut jatuh, bahaya. Jatuhnya dari dalam, bukan dari serangan Amerika. Iya. Pada saat Jepang mempunyai policy untuk mengambil para ulama berpihak kepada Jepang, ternyata di Jawa Barat ada bagian yang tidak mau berpihak, yaitu Kiai Zainal Mustafa. Kiai Zainal Mustafa ini menggerakkan perlawanan yang dinamakan protes sosial dalam sejarah. Dan Jepang menjawabnya dengan mengerahkan polisi Indonesia dan kemudian menyerang pesantren itu. Yang menjadi tujuan utama bukan karena padi-padinya disita oleh Jepang, tetapi Kiai Zainal Mustafa adalah mempunyai tujuan yang mulia, menginginkan Indonesia merdeka. Keyakinan pada waktu itu bukan menang dan kalah yang dijadikan tujuan, tetapi yang penting amal ma'ruf nahi mungkar. Gerakan ini karena Kiai, maka tidak hanya di Singaparna, tapi meluas sampai ke Indramayu dan Sukabumi. Peristiwa inilah nanti membuat Jepang setelah menumpas secara militer, gitu, juga mengadakan satu upaya bagaimana Jepang yang sudah kehilangan banyak pulau-pulau yang diduduki pada waktu perang awal, itu sudah kembali kepada Amerika. Lalu Jepang mencoba, yaitu mengadakan, kalau ada sistek, ada sisos gitu ya. Dan ada sistem teknologi itu militer lalu diserang. Tapi juga menggunakan itu sisos, sistem sosial. Ya, itu adalah sistem sosial tapi politik. Lalu Jepang segera dari Tokyo itu mengumumkan bahwa Jepang akan beri kemerdekaan Indonesia. Tidak mungkin kata kemerdekaan menjadi janji Jepang kecuali kiai-kiai yang berontak itu juga menginginkan kemerdekaan. Hanya pada waktu interogasi
kepada anak buah dan sukunya itu, kepada santri-santri itu, karena di Jawa Barat maka bahasanya Sunda. Iya. Itu. Kenapa protes? Mau padi, mau ini tidak. Kami hanya ingin Merdeka. ya, merdeka. Bahasanya itu hoyong merdeka. Nah, maka dijawab oleh Perdana Menteri Koiso dan disampaikan oleh tentara Jepang yang ada di sini. Lalu Seiko Shikang Letnan Jenderal Kumashiki Harada itu menyampaikan tanggal 8 September 1944 yaitu Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Nah, karena Jepang itu menjajah, maka bahasa politiknya tidak akan disebut, yang disebutnya Indonesia itu enggak ada. Diberi kemerdekaan di kelak kemudian hari. Itu saja. Nah, kemudian hari itu kapan? Gitu. Dan kemudian baru akan ditambah belakangnya itu berdasar Islam. Itu ada. Karena yang berontak itu kiai. Maka kalau nggak ada itu, dia ingin merdeka berdasar Islam. Maka Jepang juga menjawab dengan begitu. Itu untuk meredakan keadaan. Iya. Nah, pada waktu itu tanggal 8 atau tanggal 7 September 44 itu pas tanggal 20-nya Ramadan. Nah, Jepang mengumumkan tidak hanya janji kemerdekaan di kelak kemudian hari, berdasarkan Islam, semua NU, semua Muhammadiyah, semua Persis, dan semua organisasi Islam pada waktu itu dibolehkan aktif kembali. Gitu. Jadi tadi kan digabung kepada Masumi, tetapi organ-organ yang lain-lainnya itu nggak dibolehkan. Yeah. Gitu, hanya Masumi yang boleh. Tapi pada tanggal di mana diumumkan tanggal 8 September 44 itu Jepang mengizinkan kembali para ulama mengaktifkan organisasinya masing-masing. Jadi NU, Muhammadiyah, Persis, semuanya itu di Jawa Barat itu sudah yang dinamakan PUI. Nah, kita semuanya bisa melihat dengan adanya perkenan kemerdekaan. Ini istilah. Iya, perkenan. Di waktu Jepang waktu perkenan kemerdekaan. Maka lalu diadakan rapat di Tegalega. Dipimpin itu oleh Habib Usman. Gitu. Di situ menyambut kemerdekaan Indonesia. Indonesia Raya diboleh dinyanyikan, bendera merah putih boleh dikibarkan. Apakah mungkin Jepang mengizinkan pengibaran merah putih, menyanyikan Indonesia Raya tanpa ada kiai? Iya. Ini yang tidak pernah dibicarakan dalam sejarah. Kiai dari Zainal Mustafa bersama kiai-kiai yang ada di Indramayu dan juga Sukabumi, itulah yang membuat Indonesia berkibar kembali merah putihnya. Indonesia terdengar lagu Indonesia Rayanya yang pernah dinyanyikan pada Sumpah Pemuda. Kiai yang membuat Indonesia mempunyai merah putih boleh berkibar kembali. Nah, ini tahun tanggal 18 bulan September. Bulannya itu Februari. Terus kemudian tahunnya 44. Jepang menjawabnya itu tanggal 8 September. Karena Jepang itu menduduki Indonesia tanggal 8 September. Belanda menyerah, itu jadikan hari pembangunan. Maka janji Jepang juga tanggal 8 September 44. Tapi saat itu Ramadan. Dari tanggal 20 Ramadan itu diizinkan kembali NU, Muhammadiyah, Persis, itu semuanya bergerak kembali dan kemudian merah putih. Ini saya tekankan kembali karena apa? Seolah-olah umat Islam ini tidak pernah membuat adanya keberkahan Indonesia merdeka itu justru paling awal.
paling dasar. Nah setelah itu ditunggu setahun kemudian, tadi tahun 44, dan kemudian tanggalnya berontaknya itu tanggal 18. Kalau janjinya Jepang itu adalah tanggal 8 September 44. Nah, janji ini ditunggu, tapi tidak diberikan karena Jepang itu hanya bicara gitu. Orang aja. Politik kan suka begitu. Kalau bicara itu enak, tetapi praktek enggak. Jadi enggak beda dengan siapa. Nah, pada waktu itu karena Jepang ini sudah membuat tentara peta, tentara pembela tanah air, maka timbullah gerakan pemberontakan nagih janji. Yang mula-mula itu ada di yang dinamakan Blitar. Yang dipimpin Supriyadi. Supriyadi itu orang Madiun. Supriyadi itu ini dia orang Madiun tapi jadi tentara peta, ditugasi di Blitar, gitu. Dan dia Islam. Ngapa sama itu? Sekarang ini ada yang menuliskan kok katanya Kristen. Oh gitu ya? Iya, tanggal lahirnya itu bukan di Madiun tapi di Trenggalek. Padahal beliau itu Muslim. Iya, Muslim. Karena peta itu yang memimpin kiai-kiai, yang di bawahnya Islam semua. Gitu. Iya. Nah, keadaan ini nagihnya pas tanggal 15 Februari tahun 1945. Setahun kemudian. Jadi tentara Blitar itu ditangkap semuanya di sini dalam Hafiz ada. Setelah ditangkap ditanya, diadili. Itu. Mau apa? Jawabnya menagih janji kemerdekaan di Indonesia. Gitu. Walaupun tidak ada kata Indonesia, janji kemerdekaan di kelak kemudian hari berdasar Islam. Nah, itulah nanti Jepang mula-mula hanya menangkap itu Supriyadi dan segala macam itu, dan hilang aja orangnya, nggak ada di mana makomnya. Lalu sudah itu berontak tinggal Februari, tanggal 21 April itu Kusairi di Cilacap berontak. Nah, kemudian diikuti tanggal 4 bulan 5 tahun 45 juga itu. Jadi sekali lagi ini Februari Blitar muncul, April ada di Cilacap, lalu di Pengalengan itu bulan Mei. Nah, dalam keadaan semacam ini walaupun bisa diatasi secara militer, tapi yang takutnya kalau politiknya, maka segera dibentuklah badan BPUP, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan itu. Nah, itu nggak ada I-nya kalau Jepang, tapi oleh sejarah Indonesia ditambah I. Tambah I, oh gitu. Ya. Lalu dikumpulkanlah para tokoh-tokoh politik untuk sidang. Sidangnya itu ketuanya itu adalah Rajiman. Nah, kenapa Jepang mengizinkan Rajiman? Karena Rajiman itu dalam sejarahnya orang yang tidak mau Indonesia merdeka. Dia itu orang priayi yang betul-betul pro kepada penjajah waktu itu. Nah, nanti karena diselamatkan oleh Bung Karno itu kalau ada orang yang mau dibunuh oleh Jepang, ditangkap karena politik, maka lalu Bung Karno yang menyelamatkan. Termasuk Bung Hatta. Bung Hatta itu karena tidak mau pada Jepang, itu, maka akan juga dijatuhi hukuman oleh Jepang. Tetapi Bung Karno menyelamatkan. Lalu 3 tokoh ini ya yang membuka atau sebagai panitianya gitu. Dari BPUPK. Nah, di situ Rajiman itu bertanya, bentuk negara apa kalau Indonesia sudah merdeka? Nah, kalimat ini bersambung dari ucapan Jepang akan diberi kemerdekaan di kelak kemudian hari.
yang berdasarkan Islam itu. Maka pada waktu itu yang bicara ulama-ulama tentang Indonesia yang akan datang. Sebenarnya begitu. Tetapi karena sejarah dibuat oleh yang bukan ulama, akibatnya pidato ulama itu nggak pernah terekam seolah-olah. Nggak ada. Arsipnya tidak ada? Ya, besar kemungkinan tidak ada sampai sekarang. Atau ditiadakan? Ya, saya katakan begitu karena saya belum menemukan dokumen itu. Mungkin di Arsip Nasional ada yang benarnya. Dicari juga sulit, Pak Mansur. Atau arsip dari Belanda, kadang-kadang sana ada. Biasanya Belanda arsipnya lebih lengkap. Iya, nah itu. Maka di situ bicara ulama-ulama, dan kemudian Bung Hatta juga bicara, lalu juga Muhammad Yamin juga bicara. Nah, Muhammad Yamin itu namanya Muhammad dan Yamin, tetapi politiknya dia termasuk kelompok Marxis sebenarnya, karena dia mengikuti Tan Malaka. Nah, Tan Malaka itu dulunya tahun 21 dia itu ketua CCPKI dulu. Gitu. Maaf ini kepada yang lain-lainnya anak muda itu, Tan Malaka bukan PKI. Iya. Benar namanya Murba, tetapi pikirannya adalah komunis. Gitu. Waktu itu pada zaman perang kemerdekaan itu, Tan Malaka itu disebutnya PKI nasional. Gitu. Itu waktu itu. Tapi karena sekarang tidak disebut, anak-anak muda itu menentang istilah itu. Tapi istilah itulah yang ada pada waktu itu. Yeah. Nah, Muhammad Yamin itu bicara juga bagaimana negara yang akan datang. Filsafatnya itu bagaimana. Maka Bung Hatta, Bung Karno. Nah, yang hebat itu, yang bekat tepukan rame, itu pidatonya Bung Karno. Ya. Yang 5 sila itu sebagai hasil galian, atau hasil Bung Karno mengatakan penggali Pancasila. Nah, Bung Karno mengakui bahwa istilah Pancasila itu yang memberi adalah Muhammad Yamin. Tapi Muhammad Yamin tidak bicara seperti Pancasila itu. Nah, Pancasila tidak seperti yang dikatakan oleh Soekarno lah gitu, ya. Bicaranya nggak begitu. Jadi Bung Karno tidak menyusun Pancasila itu, yang di bawah itu sila yang kelima itu justru ketuhanan. Nah, inilah jadi masalah nanti. Nah, setelah ini bicara tentang filsafat negara ini, bagaimana nantinya, gitu. Maka akan dibentuk lagi sesudah di BPUPK itu dibentuk panitia 9. Yang 9 itu 5 yang bukan, yang akan berperan sebagai Islam, 4 yang Islam. Gitu. Nah, dalam pertemuan 9 pimpinan negara ini, termasuk di dalamnya sudah ada dari Indonesia Timur, yaitu Maramis sebagai wakil Kristen. Gitu. Nah, lalu mengadakan rembukan, bagaimana? Terjadilah yang dinamakan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini merupakan gentleman agreement. Masing-masing memberikan satu kesempatan pemikiran dan kemudian dirumuskan menjadi Piagam Jakarta yang ada Pancasilanya. Nah, Pancasila itu silanya pertama itu ketuhanan. Tetapi ditambah yang 7 kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini yang asli gitu. Pancasila pada waktu 22 Juni 1945 yang dirumuskan bersama dengan dari yang dinamakan Piagam Jakarta, kelompok-kelompok yang merupakan wakil dari BPUPK. Nah, di sini sudah tanggal 22 Juni. Perang berjalan terus. Gitu. Nah, sekali lagi PKI tidak ada. PKI itu ada di Australia kerjasama dengan Belanda, gitu. Karena
Stalin itu masuk sekutu, maka PKI tidak masuk Jepang, termasuk itu sekutu. Nah akibatnya PKI tidak ada di dalam 9 itu. Di tokoh 9 itu tidak ada PKI-nya. Yang ada adalah yang yang dinamakan netral agama dan kelompok agama. Nah, ke-9 orang inilah yang menentukan adanya Pancasila, tapi sila pertama ditambah dengan 7 kata. Gitu. Nah, sudah itu perang berlangsung, kemudian ada bom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kenapa demikian? Karena Jerman sudah, Italia sudah menyerah, Jerman juga menyerah. Gitu. Tinggal Jepang, maka Jepang ini masih bertahan, tidak mau menyerah. Maka dibom tanggal 6 bulan 9, tanggal 6 dan 9, bulannya Agustus 45. Dalam pemboman ini yang dibom itu adalah kota. Gitu. Nah di dalam perang itu nggak boleh kota dibom. Yang dibom adalah instansi militer. Nah itu Amerika ngebom dengan bom atom hasil Einstein, maka ledakannya dahsyat sekali. Sekali ngebom itu 200.000 orang mati semua. Sipil. Iya. Nah ketika itu maka dunia menyatakan Amerika itu teroris negara karena dia tidak membom instansi militer tapi membom rakyat. Jadi teroris ada negara, ada nasional, itu ada yang swasta kan. Nah ini teroris negara menurut bukunya Pak Priyono itu. Hendro Priyono itu. Hendro Priyono punya teroris. Jadi Amerika dianggap begitu. Tapi waktu itu tidak ada, hanya nanti berikutnya timbullah satu analisis tentang perbuatan Amerika sebagai teroris. Dan istilah teroris itu yang pertama kali negara mana itu abad berapa itu pada waktu revolusi Prancis, revolusi Amerika dipimpin oleh Washington itu oleh Inggris. Inggris itu negara kerajaan itu Protestan Anglikan. Inggris, British. Lalu ada pemberontakan di Amerika. Nah, itu timbullah penilaian dari Inggris pada abad 17 itu, abad 18, negara yang pertama kali disebut sebagai teroris itu Amerika. Jadi tokoh teroris itu adalah pejuang-pejuang kemerdekaan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua pada tahun revolusi di Perancis, maka tokoh-tokoh Perancis itu yang digelari teroris. Ini nyimpang sebentar. Jadi Amerika itu kenapa pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus dinilai sebagai teroris. Ini hanya itu. Jadi ini menyimpang sedikit. Nah setelah itu nanti Jepang ini karena melihat hebatnya senjata Amerika bisa melumatkan 2 kota dalam waktu sedetik, seolah-olah begitu. Maka lalu Jepang menyerah tanggal 14, gitu. Tanggal 14 itu. Nah, tapi sebelum menyerah itu, Bung Karno, lalu termasuk dokter pribadinya namanya Soeharto, Bung Hatta, itu dipanggil di Dalat. Dalat itu satu kota yang di Thailand. Dalat, ya, Thailand. Di Saigon gitu. Ibaratnya di sini itu apa itu Soreang gitu.
Oh gitu. Di Bandung kan Serang. Kota kecilnya lah gitu. Nah, Jepang tuh tentu tidak akan membuat bermarkas di tempat yang sudah orang gampang melihatnya. Maka dia di darat. Nah, Bung Karno diundang ke sana. Bung Karno itu diberi oleh Jepang bagaimana pelaksanaan yang dinamakan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Ternyata betul dilaksanakan, akan dilaksanakan, tapi jadi Terauchi jenderalnya itu dari Jepang memberikan bahwa Bung Karno akan memimpin Indonesia merdeka gitu pada tanggal 25 Agustus. Ya. Nah, itu janji Jepang. Dan yang akan menjadi Indonesia merdeka itu adalah termasuk Timor itu, Timor Leste sekarang. Lalu termasuk Filipina, termasuk daerah Bangkok itu Thailand, termasuk ini daerah dikuasai Jepang, termasuk Malaysia, termasuk Indonesia. Itu semuanya itu diserahkan pada Bung Karno untuk merdeka. Maka itu tanggal 10, sebelum Jepang menyerah itu. Tanggal 14 Jepang menyerah. Lalu terus ke Jakarta, pulang kembali gitu. Pada waktu itu, lalu bagaimana merancang kemerdekaan itu tanggalnya berapa? Menurut dokter Soeharto, pribadinya Bung Karno itu sibuk mencari hubungan dengan para ulama. Dan di dalam teori Karl Clausewitz itu, kalau ada perang tiba, itu semua orang pada mendekati tokoh-tokoh agama, agama spiritual. Gitu. Nah, pada waktu itulah maka terjadi upaya-upaya Bung Karno mendekati terutama NU kan. NU itu yang paling kuat. Datang ke sana, tanya kepada Hasyim Asy'ari, bagaimana proklamasi? Bung, proklamasi saja dan Bung jadi presiden. Nah, kata presiden ini belum umum, belum publik yang tahu betul. Hanya orang NU. Karena orang NU itu yang kalau syuriahnya disebut Rais Am. Tapi kalau bagian tanbidiyahnya disebut presiden. Nah, Bung Karno menjadi presiden. Terus ketemu dengan kiai yang namanya Kiai Abdul Mukti. Abdul Mukti itulah yang mengatakan, Bung harus diproklamasikan. Karena kalau tidak, nanti akan ketemu 300 tahun yang akan datang. Lalu, kapan tanggalnya? 9 Ramadan, 1364, Jumat Legi, lalu tahunnya 17 Agustus 45. Nah, inilah yang menentukan tanggal itu. Nah, Bung Karno juga kepada yang lain-lain datang untuk, ya seperti kalau calon presiden kan datang ke ulama-ulama itu. Mbah Maimun, Zubair didatangi gitu, untuk tanya bagaimana dukungannya dan segala macamnya. Nah, itu juga begitu. Tradisi Bung Karno menghormati ulama. Nah, setelah itu terjadi, semuanya selesai, dia pegang tanggal 17. Bung Karno itu. Tiba-tiba pihak komunis itu, yang kalangan sosialis yang ada di Jakarta itu, menculik Bung Karno. Yaitu yang kelihatan namanya Soekarni. Tapi sebenarnya ada tokoh lain yang sembunyi di balik Soekarni itu. Nah, Bung Karno ditangkap gitu. Dan kemudian Bung Karno bicara yang disalahkan itu bukan yang lain, tapi adalah Sultan Syahrir. Gitu. Dia tidak mau proklamasi pada hari itu. Maka lalu dibawa naik truk gitu bersama Bung Karno itu bersama
Bu Fatmawati bersama guru, Bu masih kecil, masih menyusu gitu. Lalu Bung Hatta dibawa di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok itulah diharapkan Bung Karno itu akan diajak bicara tentang proklamasi. Ternyata tidak ada. Dia diam aja gitu di situ. Lalu katanya akan ada revolusi Jakarta. Yeah. Tapi Soekarno itu ngomongnya begitu aja. Lalu akhirnya menjelang tanggal 17, Ahmad Subarjo itu dari Heiho gitu. Dari Heiho itu artinya Angkatan Laut, bukan peta kan Angkatan Darat. Yeah. Di Angkatan Lautnya, dan tahu Bung Karno disimpan di sana, dia datang segera mengambil dan kembalikan ke Jakarta untuk merancang bunyi proklamasi. Nah, proklamasi itu dibuat di rumah Maeda. Maeda itu adalah jenderalnya Laksamadanya Jepang Angkatan Laut. Gitu. Tapi tidak ikut serta, hanya memberikan tempat saja. Itu di Maeda itu. Nah, beberapa orang ikut hadir. Nah, kemudian bagaimana proklamasi itu? Nah, waktu itu adalah bulan puasa. Gitu. Dan lagi udah waktu makan sahur. Sampai makan sahur. Ribut debat-debatnya itu. Nah, setelah itu ditulis proklamasi. Ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Titik. Lalu bertanya kepada Bung Hatta lagi, cukup Bung untuk ini program? Belum. Ditambah lagi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo singkat-singkatnya. Itu Jakarta itu 17/8 masih 05 gitu, pada waktu itu. Nah, itu dicoret-coret untuk menjadi itu. Karena bersama wakil-wakil rakyat nggak benar itu, atas nama bangsa Indonesia. Nah, lalu sesudah beres semuanya, tanya, mari kita ikut tanda tangan semuanya seperti proklamasi Amerika pada waktu merdeka pertama. Semua udah nggak mau, bung saja. Jadi Bung Karno dengan Bung Hatta. Nah, disetujui, lalu baru diketik malam itu. Katanya malam itu sulit sekali mencari ketik untuk ketikan yang bukan Jepang. Karena waktu itu Jepang, utikan Jepang aja. Ketikannya bahasa Jepang. Nah, diketik, setelah diketik, lalu diserahkan pada Bung Karno kertas kecil gitu. Yeah. Nah, akan dibacakan besok. Nah, Bung Hatta sudah selesai itu makan sahur dulu. Karena bulan puasa pas makan sahur. Jadi proklamasi itu ditulis pada waktu makan sahur. Nah, paginya maka Bung Karno segera pulang di Pegangsaan Timur itu. 56. Lalu Bung Hatta juga pindah ke rumahnya sendiri dan akan datang untuk bersama-sama. Dan dirancang jam 10 pagi, hari Jumat. Nah, waktu itu Jumat lagi. Tanggal itu tanggal yang ditentukan oleh Kiai yang namanya Abdul Bukti. Itu Muhammadiyah. Jadi pada waktu itu Kiai-Kiai itu sakti-sakti. Bisa melihat, bisa menerawang keadaan, tanggal apa dan bagaimana, itu bisa. Nah, masih dibentukkan itu. Nah, yang menculik itu kan tanggal 15, belum waktu. Maka Bung Karno nggak mau proklamasi. Penghasilnya adalah tetap seperti yang Kiai pegang, sampaikan. Terjadilah pada waktu akan sudah proklamasi, maka tanggal 18 Agustus atau tanggal 10 Ramadan 1364, hari Sabtu, Sabtunya Sabtu Pahing. Ini saya ikut zaman itu ya.
ya harus pakai pasarannya gitu. Iya. Itu zaman itu begitu. Gitu. Maka itu paling kuat karena Sabtu Pahing itu adalah 18 itu ada pemikiran semacam itu. Kalau sekarang anak-anak nggak ngerti. Iya. Apa yang, tapi zaman di mana perang, situasi ketakutan menghantui pemimpin kita, maka penempatan waktu dan tanggalnya itu harus betul. Harus tepat. Nah pada waktu itu dikumpulkanlah yang ada PPKI. Nah itu juga jumlahnya Islam berkurang. Panitia Persiapan Kemerdekaan. Ya, PPKI itu bukan PKI, tapi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan juga ada itu kayaknya Katolik. Ada yang mengatakan begitu. Ini itu nggak benar gitu. Yang aslinya gitu, Panitia Kemerdekaan gitu. Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu juga ini nggak ada Indonesianya, Jepang itu sebenarnya. Lalu di situ sebelum memasuki sidang yang utama, maka 3 kiai ditanya oleh Bung Hatta. Nah, sini ada gambarnya juga oleh orang Aceh itu. Baik Pak Mansur, kita tahan dulu, kita jalan dulu Pak Mansur ya. Iwan Ahad tetaplah bersama kami di acara Sejarah Islam di Nusantara. Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT, terima kasih masih bersama kami dalam acara Sejarah Islam di Nusantara bersama Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Awal mula Pancasila, tadi kita sudah masuk ke sejarah fase di proklamasi kemerdekaan. Dan ternyata setelah proklamasi kemerdekaan, dilakukanlah sidang-sidang untuk menentukan dasar-dasar negara gitu Pak Mansur ya. Nah, masuk tadi ketika pembicaraan itu, Muhammad Hatta memanggil 3 ulama. Nah, tadi sampai situ ya Pak. Siapa saja Pak 3 ulama ini? Ya, 3 ulama itu adalah yang pertama Wahid Hashim. Wahid Hashim masih pemuda sebenarnya, walaupun sudah keluarga. Karena usianya itu dia terlahir pada tahun 13. Pada tahun 45. Jadi masih tergolong pemuda gitu jalan. Usia, gigi usia. Lalu kemudian Ki Bagus Yadikusumo. Itu Muhammadiyah. Kalau tadi NU, Muhammadiyah. Lalu ada pendampingnya, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo. Nah, disinilah nanti diminta supaya Pancasila yang seperti pada Piagam Jakarta diganti sila pertamanya itu. Yang tadinya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu Bung Hatta sangat keberatan, gitu, karena akan ada pihak Indonesia Timur yang akan tidak bergabung dengan kita. Lalu Bung Hatta menawarkan, gitu, supaya itu dihilangkan 7 kata itu. Padahal Maramis itu sudah setuju 200%. Gitu. Bahkan sudah tanda tangan dia. Iya, itu dia ikut menyetujui pada Piagam Jakarta itu 200% kalau syariah Islam bagi pemeluknya itu, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, syariah Islam. Nah itu sudah disetujui. Padahal itu orang Indonesia Timur. Nah, tapi memang politik repot sekali. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana cara politik itu untuk
saling memenangkan atau sering bisa mencari kebenaran yang waktu itu sangat dibutuhkan zaman itu. Lalu pada waktu itu yang mempertahankan tidak mau itu adalah Ki Bagus Hadikusumo. Iya. Gitu. Lalu atas saran dari Kasman Simedjo dengan bahasa Jawa waktu itu pidalunya mengatakan kita ini dalam keadaan perang perlu segera negara ini punya dasar dan filosofi dasarnya itu yang akan jadi landasan pengesahan di PPK ini. Lalu ternyata dengan nasihat atau apa istilahnya, dengan dorongan pendapat dari Kasman Simedjo ini, maka kiai yang namanya kan Jawa nggak baca Arab, Ki Bagus Hadikusumo. Bayangkan tuh orang yang namanya bukan Arab, tetapi Jawa kan, tapi bertahan untuk mempertahankan 7 kata itu. Lalu Kasman Simedjo itu juga Jawa gitu. Nah, tapi Muhammadiyah dua-duanya. Lalu yang namanya Wahid Hasyim juga Jawa tapi jadi Jombang kan. Lalu selesai disetujui karena saran dari Kasman Simedjo tadi. Lalu Pak Kiai mengubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti juga ada kalimat itu dituliskan lagi pada bab Undang-Undang 45 itu, pada babnya itu judulnya agama. Babnya itu 11, pasalnya 29. Sekali lagi judulnya agama. Babnya itu 11, pasalnya 29. Itu butir yang pertama walaupun namanya agama, itu isinya butir pertama itu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Maaf nggak ada kannya ya. Negara berdasar. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak ada kannya, hanya berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Undang-Undang 45 itu dalam pembukaan itu, kemerdekaan kita berkat rahmat Allah. Jadi kalau Allah yang Maha Kuasa, tapi kalau Tuhan harus Maha Esa. Ini pikiran-pikiran para pemimpin politik pada zaman itu. Ini harus saya tekankan begitu. Karena itu pemakaian istilah itu saja sudah repot. Pada mencari kesamaan yang saling menghormati. Maka dipilihkan kalau kata Allah itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu benar. Tapi kalau Tuhan itu harus Maha Esa. Gitu. Maka karena Kiai kan tanya, kenapa Kiai kok harus Tuhan yang Maha Esa? Judulnya apa? Itu bab tadi itu. Bab 11 itu judulnya apa? Agama. Jadi agama apa yang Tuhannya Esa? Islam. Nah, Islam. Pertanyaan dari situasi itu. Waktu kita itu apa maksudnya Kiai negara berdasar Tuhan yang Maha Esa? Lalu dia tanya, agama apa Tuhannya yang Esa? Nah, dia mengatakan Islam Kiai. Nah, jawaban itulah menjadi ada titik ketemu. Jadi dalam dunia politik bahasa-bahasa peristilahan itu sangat dijaga untuk bisa diterima semua pihak. Jadi tidak boleh menjadi negara Katolik, nggak bisa. Negara Islam nggak bisa. Tapi di situ tersimpan satu pemahaman, gitu. Kalau semuanya ketuhanan, maka Tuhan yang apa? Yang Maha Esa itu. Jadi ada dua istilah. Ini kurang diperhatikan oleh
anak muda sekarang kan. Iya. Bahwa dulu tuh pernah orang tua-tua kita tuh saling mempersatukan pendapat itu juga memakan waktu. Kan gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagaimana Kiai? Kalau Tuhan mesti harus Maha Esa. Tapi kalau Allah yang Maha Kuasa. Ini kita bisa baca dalam Undang-Undang 45 ada dua istilah, yaitu Tuhan dan Allah. Nah disinilah kita bisa melihat bahwa dengan waktu yang sangat pendek bisa diselesaikan. Kita sebagai seorang yang menghargai para ulama, timbul pertanyaan, mungkinkah Indonesia berpancasila? 5 sila, bukan 3 sila. Iya. 5 sila. Tanpa ada ulama. Ya nggak mungkin. Pertanyaan kedua, apakah mungkin ada istilah ketuhanan yang Maha Esa? Kalau PKI itu ikut di dalamnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. PKI tidak ada ikut. Kenapa? PKI itu menginduk kepada Stalin. Iya. Sedangkan sekutu itu ketika perang belum selesai mengadakan perjanjian dinamakan Potsdam. Potsdam Agreement. Nah di situ dinyatakan negara-negara yang ikut dalam sekutu tidak dibenarkan kalau akan menambah penjajahan. Iya. Gitu. Dan yang kedua, negara-negara sekutu yang bila perang dunia kedua selesai, maka akan menerima tanah jajahannya lagi. Boleh berhak. Stalin ikut tanda tangan. Karena Stalin itu ikut membenarkan piagam perjanjian Potsdam Agreement ini, maka PKI juga harus sejalan. Harus ikut ya. Nah, Belanda berhak menerima kembali Indonesia. Maka PKI ikut kepada Belanda. Kalau ada catatan-catatan bahwa di BPUPK, lalu juga di PPKI juga di situ terlibat PKI, enggak sebenarnya? Tidak ada. Tidak akan mungkin bahasa-bahasa Undang-Undang 45 seperti itu kalau mereka masuk PKI ke golongan nasionalis, marhainis itu enggak ya? Kalau marhainis juga kan termasuk kan Bung Karno kayak itu. Tetapi yang komunisnya itu tidak akan mungkin. Iya. Maka ini tinjauan sejarah. Iya. Tinjauan sejarah nggak mungkin. Nah inilah maka lahirlah Pancasila yang pertama dengan Tuhannya itu dengan tidak lagi dengan seperti piagam Jakarta dan tidak lagi seperti pidato Bung Karno 1 Juni 45. Maka sebenarnya gitu yang dinamakan Pancasila yang 5 itu bunyinya seperti itu, maka lahirnya kapan? Itu adalah tanggal 18 Agustus atau tanggal 10 Ramadan. Hari Sabtu Pahing. Itu. Kalau ditinjau dari segi lengkapnya. Benar. Nah, inilah peranan Islam gitu. Peranan kiai gitu. Yang tadinya dari yang disebut Kiai Mustafa Zainal Mustafa di Singaparna, dan kemudian dia itu menuntut kemerdekaan, dan Jepang juga membenarkan diberi janji kemerdekaan di kelak 9 hari berdasar Islam, ya, maka nanti Kiai juga berperan lagi pada waktu memfinalkan tentang filsafat negara dengan bangsa ini, maka lalu Kiai itu bukan Kiai Zainal Mustafa karena sudah dibunuh. Bukan Kiai dari Indramayu juga sudah dibereskan di Jepang.
Maka kiai yang berikutnya itu adalah Wahid Hashim dari NU, Nahdlatul Ulama. Iya. Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Kasman Singo Dimenjo itu dari Muhammadiyah. 3 kiai inilah yang ikut serta sangat fundamental di dalam peristiwa sejarahannya itu adalah yang melahirkan Pancasila dengan 5 sila yang seperti kita tahu sekarang ini. Nah, di sini nanti ada timbul usaha bagaimana lambangnya. Nah, berikutnya perubahan bentuk Republik Indonesia menjadi NKRI karena pernah ada yang perjuangannya dengan melalui diplomasi. Indonesia itu di kudeta yang pertama itu sosialis. Dari proklamasi tanggal 17 45 Agustus pada tanggal 16 Oktober 45 dikudeta oleh Sultan Syahrir, sosialis itu. Nah, kemudian kudeta pertama ya. Iya, kudeta pertama. Karena golongan PKI itu tidak menyetujui proklamasi, maka pada Belanda kudetanya 12 Februari 46. Itu. Kemudian golongan Tan Malaka itu juga kudeta lagi. Itu di Jogja tapi bukan di Cirebon. Itu tanggal 3 bulan 7. 46. Lalu PKI pimpinan Amir Syarifuddin itu mengadakan kudeta di Madiun. 48. Kiai-kiai semuanya yang pernah berevolusi di Surabaya 10 November itu di situ dihabisin semua. Yaitu yang pesantren besar Jatuh Gontor atau dari Sebulan, dari Selopuro, dari Tarakan, semua Magetan habis. Itu kita bisa membayangkan seperti Aceh dihabisin semua, tapi ternyata Allah tidak menghabiskan cahayanya, cahaya Islam itu. Siapa yang akan memadamkan? Ternyata dia sendiri yang padam. Nah, oleh karena itu lambang-lambang Pancasila pun nanti tidak akan lepas yang namanya bintang. Itu sebenarnya cahaya, nur cahaya. Itu yang bicara begitu ya Muhammad Yamin, ya Muhammad Nasir, ya Ki Hajar Dewantoro. Gitu. Itu bintangnya itu adalah dinamakan nur cahaya. Nur cahaya. Lalu dia harus dibuat menonjol. Karena akan menyinari keempat sila itu. Baik, Pak Mansur. Kita sudah dibatasi oleh waktu, namun tadi itu yang terakhir menjadi ringkasan dari seluruh bahasan. Bagaimana alurnya tadi pertama ketika 2 imperialisme itu bertarung gitu ya. Lalu lahir bagaimana Belanda dikalahkan oleh Jepang, muncul beberapa pemberontakan dari kalangan kiai sampai akhirnya muncul gagasan kemerdekaan sehingga berbicara tentang dasar-dasar negara. Sebagai penutup dari seluruh bahasan kita, yang perlu kita ingat ini Pak Mansur ya, ketika selalu menjadi gonjang-ganjing bahwa saya yang paling Pancasila itu dari kelompok ini gitu ya, apa yang harus diingatkan? Kalau kita melihat peristiwa sejarahnya, kita harus ingat bahwa penggerak utama itu walaupun golongan kecil kiai itu, tetapi dialah yang paling terdepan. Dan kemudian hal ini akan juga mengundang kelompok tentara peta itu, kalangan. Jadi kalau kita sekarang disebutnya TNI gitu. Nah, oleh karena itu kita semuanya bisa melihat kesatuan antara sipil, kalau katakan sipil kiai itu, dan kemudian dengan militer, itu harus bersatu untuk membuat Indonesia merdeka. Kalau hal itu tidak bisa adanya kesatuan antara sipil dengan militer, itu bertentangan dengan sejarah. Maaf, ini kenyataan sejarahnya begitu. Oleh karena itu, apapun yang akan terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kebersamaan di Indonesia ini, maka harus pula mari kita jangan meninggalkan bagian yang lain
yang dulunya merupakan pembangkit pertama untuk membuat Indonesia terjadi seperti sekarang kita nikmati ini. Itulah yang bisa sampaikan. Mari kita semua ya, harus menyadari jangan hanya Bung Karno yang dianggap sebagai pembuat Indonesia merdeka, tapi seluruh yang dinamakan penggali itu yang digali adalah kekuatan yang ada. Oleh itu dan Bung Karno sendiri itu walaupun sebagai penggali Pancasila, tapi di dadanya tidak ada lambang banteng, tidak ada lambang Pancasila, tapi ada lambang Muhammadiyah. Dan kain kafannya pun kain Muhammadiyah. Bung Karno pada akhirnya menyatakan Pancasila bukan agama. Dan saya bukan nabinya. Ya. Mari kita semuanya mengenang kembali Pancasila itu bukan dia akan jadikan agama dan bukan untuk dikurang-kurangkan karena pada waktu itu hanya usaha nasakomisasi supaya bisa mereka yang tidak mau Tuhan lalu diganti sampai sila pertama ganti semua dihabisin diganti dengan nama satu gotong royong. Mari kita semuanya kembali ke dalam Pancasila dan Undang-Undang 45 yang murni dan konsekuen. Mudah-mudahan Allah memberkahi kembalinya apa yang kita harapkan untuk tidak terjadi perpecahan lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, perbincangan sejarah kita di kesempatan kali ini bersama Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Semoga memberikan manfaat untuk Anda semua, memberikan pencerahan kepada kita. Dan kepada Pak Mansur, terima kasih banyak Pak. Semoga selalu sehat. Ikhwan akhwat, kita undur diri dari kediaman beliau di daerah Bandung. Saya Angga Aminuddin dan juga Setia Budi Agus Susilo mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.